Hai Infoliters, selamat datang di YouTube channel kami, One UPH Library. Topik kita kali ini akan mengangkat masalah misinformasi, disinformasi, dan bias konfirmasi. Kenapa kami mengambil topik ini? Karena memang perkembangan teknologi komunikasi begitu pesat. Pertukaran informasi begitu sangat cepat, dalam hitungan detik pun akan berubah. Nah, ini berakibat bahwa kita tidak bisa memverifikasi seberapa betul informasi tersebut. Nah, untuk membahas lebih dalam, apa itu misinformasi, disinformasi, dan bias konfirmasi, kita kedatangan seorang pakar dari akademisi, yaitu Pak Ben. Selamat datang Pak Ben. Selamat datang juga Pak Williams dan juga penonton semua Infoliters. Ya, begini Pak Ben. Belakangan ini kan konfirmasi, masalah informasi itu sangat pesat sekali ya dengan perkembangan teknologi. Dan itu akan membludak sekali. Ya. Nah, justru karena membludaknya ini, banyak anak-anak gitu ya Pak Ben, yang tidak bisa menyaring gitu informasi. Apakah itu benar atau apakah itu salah. Pokoknya asal di-share aja gitu, seperti itu. Nah, ini bisa nggak ya Pak Ben dijelaskan kepada pemirsa, apa sih sebetulnya misinformasi itu? Disinformasi dan bias informasi. Baik. Sebelum kita sampai ke permasalahan misinformasi, disinformasi, lebih baik kita bicara dulu tentang terminologi dari informasi itu sendiri. Nah, kalau kita bicara informasi, kita harus ingat ada dua hal yang mesti kita kejar. Yang pertama adalah pesannya itu sendiri, informasi itu sendiri. Yang kedua adalah siapa orang yang menyampaikan pesan itu. Karena dua hal ini akan sangat berkaitan dengan pendefinisian dari si misinformasi dan disinformasi. Nah, kalau kita bicara tentang dua, tadi saya bilang adalah bicara tentang pesan itu sendiri. Yang kedua adalah komunikatornya, orang yang menyampaikan pesan. Artinya orang ini mempunyai motif untuk menyampaikan pesan. Nah, kalau kita bicara misinformasi dan disinformasi merupakan dua hal yang sebenarnya sama, tapi memiliki motif yang berbeda. Gitu. Dua-duanya adalah informasi yang keliru. Kalau misinformasi, informasi yang keliru, tapi orang yang menyebarkan tidak punya motif. Untuk apa? Untuk menyakiti orang lain atau membuat gangguan kepada orang lain, menyakiti orang lain lah. Tapi yang disinformasi sama, ini informasi keliru juga. Tapi mereka punya motif untuk apa? Untuk menyakiti orang lain. Contohnya adalah kita kebiasaan, Pak Philips, gitu ya, ketika kita bicara tentang pesan, kadang-kadang pesan itu yang sudah sesuai dengan kita nih, karena kita ada sesuatu yang sudah kita senangi, idola kita atau secara politik adalah bagian dari semua politik. Ketika kita informasi itu sampai ke kita sebar langsung aja tanpa ada saringan sama sekali. Kenapa? Karena kita merasa bahwa berita itu benar. Kita tidak ada verifikasi lagi. Nah, itu yang disebut dengan misinformasi. Beda nih kalau disinformasi. Orang yang menyebarkan, dia tahu informasi itu keliru. Tapi karena ada niat tertentu, dia sebarin gitu. Nah, niat inilah yang kemudian menyebabkan terjadinya misinformasi dan disinformasi. Tapi Pak Brius harus tahu dulu juga ada satu lagi nih sebenarnya ketika kita bicara informasi, yaitu disebut dengan malinformasi. Nah, malinformasi itu adalah refabrikasi, direproduksi lagi. Sebenarnya berita itu adalah berita yang dulu benar realitasnya. Tapi itu bisa dipakai dalam kejadian sekarang. Dan itu biasanya di peristiwa-peristiwa politik lah. Misalnya calon presiden yang dulu adalah melakukan kegiatan tertentu dan kemudian itu jadi rame. Nah, ketika dia jadi calon presiden saat ini, itu fabrikasi lagi, reproduksi lagi, disebarkan lagi dengan niat apa? Menjatuhkan ini calon presidennya. Sama lah kalau kita bicara tentang banjir yang dulu banjir di mana dan menyebabkan satu gubernur itu salah, misalnya, kemudian direpublikasi lagi ketika kejadian dia mau mencalonkan diri, sehingga terkesannya dia tidak bisa kerja, tidak bisa melakukan kebijakan apapun. Nah, itu dulu deh kita bicara itu, jadi kita lebih mudah. Kalau di dalam komunikasi, informasi itu ada dua yang tadi saya bilang, selain pesannya itu sendiri dan motif orang.
Nah, motif orang ini akhirnya adalah ada dua juga nih orang yang menyebabkan. Satu adalah apa isi pesannya, yang kedua adalah bagaimana cara dia menyampaikan isi pesannya. Nah, bagaimana ini ya juga sangat penting. Kenapa? Karena akan mempengaruhi yang tadi kita katakan, kita mau sampaikan di topik ini tentang misinformasi, disinformasi, dampaknya seperti apa, gitu. Itu dulu Pak Philips. Baik Pak Ben, ini pemirsa, ternyata ada satu istilah baru. Apa tadi Bu? Malinformation. Malinformation. Nah, apa sih sebetulnya malinformation? Apakah itu sama dengan doxing, Pak? Doxing itu bisa dibilang sama, iya kali Pak Philips ya. Tapi istilah doxing itu kan lebih kepada menyakiti orang lain secara langsung. Mungkin itu lebih banyak ke disinformasi kali ya. Oh. Tapi kalau yang malinformasi itu realitasnya itu benar-benar ada. Kejadiannya benar-benar ada. Gitu. Tapi direfabrikasi lagi, reproduksi lagi. Oh. Dulu misalnya tahun 98 itu ada peristiwanya benar-benar ada. Tapi karena kejadian sekarang gitu ya, dia mau mencalonkan jadi presiden, itu dibikin lagi. Dibuat lagi dengan kejadian yang sama ini. Jadi dulu dia pernah melakukan itu, dibikin lagi sekarang. Peristiwa-peristiwa itu banyak dilakukan. Jadi itu yang selalu di peristiwa-peristiwa politik lah, lebih banyak seperti itu. Itu sih Pak Philips. Oke, baik. Terima kasih Pak Ben. Nah, pemirsa mungkin sudah tahu ya, jadi ada misinformasi, disinformasi, dan malinformasi seperti itu. Nah, bagaimana dengan yang satu lagi nih Pak Ben? Kelihatannya kurang di bias konfirmasi. Nah, bias konfirmasi itu ibaratnya kalau orang bilang kayak cocok logi aja gitu. Saya ketika saya mendapatkan sebuah berita dan berita itu atau informasi itu tidak sesuai dengan saya berusaha untuk mencari informasi yang sesuai dengan saya aja. Gitu. Saya nggak peduli dengan lain. Jadi sangat tergantung dengan keyakinan kita, dengan apa yang sudah ada dalam diri kita, konstruksi kita. Kalau ada pemberitaan yang berbeda dengan kita, saya nggak peduli gitu. Tapi kalau udah sesuai dengan kita, saya berusaha untuk mencari itu. Kebenaran itu ada di saya semua. Itu bias konfirmasi. Jadi cocok logi lah. Saya hanya mencari berita-berita yang sesuai dengan kepentingan saya aja, dengan apa yang saya dapatkan gitu. Apakah nanti ini bisa berkembang gitu ya Pak Ben ya, kalau misalnya bias konfirmasi itu ya udah kita tertutup sama informasi yang sebetulnya itu faktual gitu ya, yang sebetulnya itu benar-benar informasi yang sebenarnya gitu. Jadi ibaratnya kayak menutup diri atau seperti apa tuh? Iya, jadi memang menutup diri, seperti menutup diri jadinya. Karena apa? Karena polarisasi misalnya di masyarakat, kita sekarang terjadi polarisasi. Gitu ya. Anggap aja itu polarisasi terjadi. Jadi ketika ada sebuah berita yang disampaikan oleh seseorang dan kita tangkap dan berita itu sesuai dengan kita gitu. Dicocok login, nih kayak pas nih dengan keyakinan saya bahwa misalnya ya Presiden Jokowi A gitu ya, atau yang lain B gitu ya. Nah itu kalau misalnya yang A yang lebih cocok, ya udah itu yang saya tangkap. Yang B-nya itu saya nggak peduli gitu. Karena itu cocok logi aja gitu. Jadi tinggal disampaikan, disebarin. Nah itu yang disebutnya adalah nanti akhir-akhirnya itu akan terjadi namanya bubble, echo chamber gitu. Arah-arahnya ke situ jadinya. Jadi hanya semua pemberitaan yang sesuai dengan diri saya yang disebarkan. Dan itu akhirnya kalau misalnya kita masuk media sosial, itu dampaknya lebih gila lagi gitu loh. Kenapa? Karena ini akan terjadi membuat algoritma yang kemudian hanya dikasih pemberitaan-pemberitaan yang sesuai dengan apa yang Pak Philips yakini gitu. Jadi cara pandang saya pun hanya sesuai dengan berita-berita itu. Nah kalau itu terjadi, Pak Philips bayangkan kalau masyarakatnya literasi rendah, itu lebih dahsyat lagi gitu. Lebih dahsyat lagi untuk mempengaruhi masyarakat, hanya berita itulah yang kemudian sesuai dengan keinginan mereka, yang akhirnya disebar. Wah itu bisa fatal juga ya rekan-rekan. Dampaknya. Iya, karena memang kita terkungkung pada satu informasi aja gitu. Apalagi jika masyarakat kita memiliki tingkat literasi informasi yang rendah. Itu sangat rentan banget ya Pak Beni. Ya. Dan itu sangat mudah dijatuhkan. Tentu kita juga harus berkaca dari situ ya rekan-rekan. Ternyata memang dahsyatnya seperti itu. Nah, bagaimana Pak caranya kalau misalnya kita nih udah terkungkung di dalam istilahnya namanya bias konfirmasi. Umpamanya saya udah terjebak nih dalam pola pikir seperti itu ya rekan-rekan. Nah, bagaimana nih
Saya mau melepaskan supaya saya nggak mau seperti itu. Ternyata itu adalah perbuatan yang salah dalam memberikan informasi. Bagaimana Pak Ben? Bias konfirmasi bisa positif, bisa negatif. Oh iya. Negatif itu kalau misalnya Pak Philips tadi terjebak, tergunggung, hanya fokus pada apa yang Pak Philips yakini, melepaskan semuanya. Pokoknya semua pemberitaan yang cocok dengan saya sebar. Nah, pertanyaannya adalah kalau misalnya itu jadi yang positif seperti apa, yang negatif seperti apa. Nah, bias konfirmasi yang kemudian muncul sebagai bagian untuk melihatnya itu adalah bagaimana si individu itu bisa mempunyai daya kritis yang tinggi. Nah, daya kritis itu bisa macam-macam. Daya kritis itu dalam hal ini adalah dia harus membuka dirinya dia, pikirannya dia. Apakah pemberitaan itu ketika dikatakan sesuai dengan saya gitu ya, dengan apa yang saya pikirkan, saya bisa membuka diri gak dengan apa? Dengan mencoba mencari tahu gak realitas sebenarnya seperti apa? Melakukan verifikasi atau tidak dengan hal itu. Gitu. Nah, itu yang kedua adalah kita terbuka, itu pikiran kita terbuka, hati kita terbuka. Semua harus dilihat, diverifikasi. Faktanya sesuai apa enggak. Nah, itu sikap kritis. Nah, sikap kritis itu membutuhkan satu hal penting, yaitu melek, literasi. Nah, literasi ini yang susah gitu. Kenapa? Apalagi di masyarakat Indonesia, kalau kita tahu gitu ya, itu bandingannya adalah dari 1.000 orang, Indonesia hanya 1 orang yang membaca. Itu hasil penelitian UNESCO mengatakan itu. Kalau lebih dahsyat lagi adalah ketika bicara tentang literasi, tingkat membaca orang Indonesia, itu dari 62 negara, Indonesia di nomor 61. Bayangkan Pak Philips, kalau literasi membaca itu rendah, yang terjadi apa? Yang terjadi dia hanya tidak ada sikap kritis. Gitu. Dia membaca berita itu sesuai dengan dia, ya sebar. Gitu. Dia nggak tahu itu benar atau enggak. Makanya butuh namanya edukasi-edukasi seperti ini. Sulit nggak? Pasti sulit, apalagi ada di Indonesia ya. Gitu. Faktor sosial ekonomi, kualitas pendidikan, budaya membaca, itu semua harus dijadikan satu untuk menjalankan ini semua. Nah, butuh sikap kritis itu harus dari budaya membaca, nggak mungkin enggak. Pak Philips percaya nggak? Misalnya Pak Philips harus harus membuka diri dari sesuatu yang Pak Philips yang harus sudah yakini. Nah, itu kan sulit gitu. Kadang-kadang biarin aja, saya nggak percaya dengan itu gitu loh. Yang saya percaya adalah yang saya yakini ini. Nah, itu sulit tuh karena rasa ego itu muncul. Nah, itu yang harus diperbaiki dengan cara apa? Dengan cara membaca. Nah, membaca itu jadi penting gitu. Literasi itu bukan hanya digital, literasi membaca, literasi tentang privacy, tahu gak tentang kerahasiaan. Nah, itu semua harus muncul. Kata kuncinya di literasi itu sendiri. Sesuai dulu dengan kita yang ngomongin sekarang gitu tentang literasi. Gitu Pak Philips. Nah, pemirsa, kita bisa melihat ya betapa pentingnya literasi informasi seperti yang Pak Ben bilang ya. Karena dampaknya juga sangat dahsyat sekali ya. Dari ketidaktahuan kita itu akan bisa menyebar jadi kayak semacam bola salju gitu ya Pak Ben ya, akan gelinding dan itu akan mempengaruhi siapa aja gitu. Dan celakanya lagi jika kita punya tingkat literasi yang rendah seperti yang Pak Ben bilang. Nah, kalau seperti ini Pak Ben, ya memang ujung pangkalnya pasti minat baca, kemampuan baca. Nah, sedangkan kita kan rendah gitu ya Pak ya. Nah, Pak Ben dari sisi akademisi, bagaimana Pak caranya mengajarkan mahasiswa? Kita pakai skup yang lebih kecil lagi deh. Bagaimana tuh supaya Pak Ben mengajarkan ke mahasiswanya, ayo kita harus bisa melek informasi, jangan hanya berdasarkan dari TikTok gitu ya, dari media sosial lain gitu ya, yang kebenarannya juga belum tentu. Bagaimana Pak Ben? Ya, memang sulitnya dalam kondisi sekarang ini kita berhadapan dengan sesuatu yang yang tidak kelihatan dalam tanda kutip gitu loh. Sesuatu mesin yang kita harus lawan. Gitu, mesinnya mesin media sosial kah, mesin pencari search engine kah, itu semua kita harus lawan. Nah, bagaimana caranya? Ya, salah satu caranya adalah terus-menerus melakukan kampanye tentang edukasi ini, tentang literasi. Nah, seringkali kita kalau di akademisi itu adalah berhenti ketika kita melakukan sesuatu sekali udah berhenti, harusnya terus-menerus kita lakukan, baik di
kampus ataupun di luar kampus, sehingga semua teredukasi. Tadi lagi-lagi yang saya katakan sebagai kualitas pendidikan yang baik. Nah, kualitas pendidikan yang baik itu salah satunya adalah kalau semua mahasiswa sudah terinformasikan atau ada ketermelekan itu dengan digitalnya sendiri, dengan dampaknya, dengan yang lain-lainnya itu gitu loh. Nah, kebiasaannya di kita itu adalah kita hanya tahu tentang pokoknya kita seneng, gembira, selesai mahasiswa gitu. Apalagi zaman generasi sekarang ini. Mereka tidak mau susah untuk berpikir di dalamnya. Nah, justru di pelajaran itu, di mata kuliah yang nanti akan diberikan di kampus, harusnya punya kemampuan untuk itu. Misalnya, mahasiswa diminta untuk melakukan resume di dalam perkuliahan, di tiap minggunya, tentang perkuliahan yang akan disampaikan. Harus ada, harus ada tanya jawab yang kritis. Nah, kebiasaan mahasiswa adalah, kalau sudah ditanya tentang apapun, atau diminta untuk bertanya, mereka diam. Gitu. Mereka diam. Nah, yang kedua adalah kita harus berteman dengan generasi X ini, generasi sekarang milenial lah. Gitu. Bertemannya apa? Mereka menggunakan gadget, mereka menggunakan laptop, mereka menggunakan iPad. Gitu. Nah, yang harus kita lakukan adalah kita pergunakan hal itu. Jadi, misalnya mengajar 1,5 jam, selebihnya minta mereka untuk mencari topik-topik yang terkait dengan apa yang kita pelajari, kasus-kasusnya, kemudian langsung melakukan diskusi, tanya jawab, debat di situ. Nah, itu yang mungkin bisa kita lakukan untuk membuat ini menjadi mahasiswa lebih terliterasi. Kadang-kala itu yang terbatas jadinya. Nah, mungkin itu kita harus mulai dengan hal seperti itu, sehingga bisa mengakselerasi namanya minat baca itu. Gitu. Dan perpus juga harus siap nih. Gitu. Siap untuk apa? Untuk menyediakan buku-buku yang diminta oleh mahasiswa gitu, oleh dosen, sehingga bisa terliterasi dengan baik. Contohnya paling gampang adalah coba dicek gitu, perpus. Berapa banyak mahasiswa yang datang ke sana? Baca gak gitu? Buku yang dipinjam berapa banyak? Salah satunya itu untuk membuat ini menjadi lebih banyak lagi. Gitu. Karena tanpa membaca daya kritis itu nggak ada gitu. Tanpa kita berani untuk mengungkapin ekspresi kita di ide kita, nggak akan mungkin ada. Gitu sih, Pak Philips. Iya, untuk merangsang seperti itu memang agak susah ya Pak Ben ya, apalagi dengan generasi saat ini gitu yang semuanya selalu terpapar dengan yang namanya digital. Nah, mungkin ini PR buat akademisi itu gede banget gitu ya. Kira-kira dari Pak Ben sendiri, apa sih sebetulnya dari pemerintah gitu yang untuk mendukung seperti ini nih, kondisi seperti ini nih. Jangan kita cuma bergerak sendiri nih akademisi gini. Tapi bagaimana nih peran pemerintah? Apakah pemerintah hanya cuma menganjurkan saja, ataukah ada actionnya harus seperti apa? Ya, sebenarnya sih bukan hanya peran pemerintah ya. Oh, iya. Jadi ada stakeholder yang harus bergerak bersama, yaitu masyarakat sipil. Yang kedua adalah aplikatornya, pemilik platformnya. Yang ketiga pemerintah dan kita sendiri nih. Nah, kalau dari sisi pemerintah harus punya regulasi dan kebijakan. Kebijakan tentang apa? Tentang aplikasi. Gitu. Kalau aplikasinya kemudian pemerintah merasa bahwa pesannya itu adalah misinformasi, disinformasi, atau malinformasi, dan itu berita bohong dalam tanda kutip ya, pemerintah harus berani mengatakan ke aplikasinya, tolong di take down. Kalau nggak di take down, ada aturan-aturan hukum yang harus dikenakan kepada orang itu. Nah, pemerintah harus tegas dengan hal ini. Kadang pemerintah, ya sudah, pokoknya dihapus sama dia, tapi itu tetap berjalan gitu. Nah, kadang-kadang gitu. Kenapa? Karena udah didapetin sama individu kita, dari audiensnya. Nah, itu yang harus dijalanin pemerintah. Nah, kita nggak cukup pakai undang-undang ITE, tapi harus ada penegakan yang kuat juga tentang hal itu. Gitu. Pemerintah harus seperti itu. Dan yang kedua, pemerintah harus sudah mulai mengkampanyekan hal-hal seperti ini tentang literasi digital. Gitu. Nah, itu memang sudah dilakukan sih sama Kementerian Komunikasi dan Informasi. Tapi mungkin hanya terbatas pada wilayah-wilayah tertentu, belum menjangkau keseluruhan. Nah, itu harus terus digalakan. Kita punya banyak hal, punya banyak resource untuk melakukan itu. Gitu. Nah, yang kedua adalah dari aplikatornya. Aplikasi juga harus tegas gitu loh. Ketika dia tahu itu ada pemberitaan seperti itu, ya di take down. Yang kedua, dia harus punya, dulu Facebook itu kan sosial media yang paling mudah lah,
paling mudah untuk keluar tuh berita-berita yang namanya bohong, berita-berita disinformasi. Tapi sekarang dia coba merubah kebijakannya gitu, bahwa berita-berita seperti ada misinformasi, ada apapun itu nggak boleh masuk lagi ke Facebook gitu. Nah itu yang kemudian dilakukan oleh si Facebook. Nah dari kita sendiri yang tadi kritis, harus cari tahu, verifikasi data. Verifikasi data banyak bentuknya. Kalau misalnya itu bisa wilayah tempat, ya tinggal lihat di Google Earth gitu misalnya. Ataupun di search engine, atau dikembalikan lagi ke media-media tradisional. Di cross check semuanya, benar apa tidak. Nah kadang-kadang kita males kan. Malesnya apa? Kita nggak punya media tradisionalnya. Tapi kan bisa pakai digital gitu loh. Bisa dilihat, dikonfirmasi aja benar apa enggak, faktanya benar apa enggak, tempatnya, waktunya. Ya kita males lah gitu loh. Males lah. Makanya yang namanya clickbait kan suka muncul. Orang baca berita sensasi tanpa tahu dalamnya seperti apa, disebar gitu. Nah itu kan ada persoalan misinformasi yang kita nggak tahu, nggak baca, disebar gitu. Tapi kita nggak ada niat nih, nggak ada niat untuk merusak orang. Yang penting kita tahu bahwa kita merasa itu benar. Kenapa? Yang tadi mungkin bias konfirmasi, karena cocok dengan kita, merasa itu adalah berita yang penting, yang kita bisa membuat kita menang, ataupun yang lain. Kalau bicara politik ya sebar aja gitu. Jadi itu ada semacam satu rentetan gitu ya Pak Ben ya. Pasti. Disinformasi, misinformasi sama bias konfirmasi. Dan itu jadi ibaratnya tuh tanggung renteng gitu ya Pak Ben ya. Jadi kalau misalnya kita melakukan mendapatkan satu informasi, nah ini bisa berjalan ketiganya ini. Bisa berjalan Ingat loh Pak Philips bahwa di media sosial itu ada algoritma loh. Nah algoritma itu misalnya Pak Philips misalnya di Google search gitu, search engine, mengetik apapun, nah itu udah tersimpan tuh. Nah ketika Pak Philips mau mencari sesuatu itu keluar lagi tuh di pop up kah. Nah itu jadi bagian, dan mereka bisa membaca ini semua. Makanya punya big datanya mereka. Mereka bisa membaca sikap, perilaku, apa yang dicari Pak Philips sama ini. Ketika terjadi misalnya misinformasi, dan itu sesuai, dikasih aja ke Pak Philips lagi gitu. Pak Philips pokoknya karakternya adalah baca berita adalah seperti sesuai dengan Pak Philips gitu. Yang namanya berita-berita tentang Jokowi, yang Pak Philips senang dengan Jokowi, atau berita tentang Ahok, yang Pak Philips tentang Ahok, atau berita-berita tentang budaya, tentang ini, itu dikasih aja. Yang lain dicuekin. Yang lain nggak akan dikasih tuh. Nah itu harus hati-hati gitu. Nah kadang-kadang melek itu penting jadinya. Karena kadang-kadang kita nggak tahu kan. Pak Philips pernah baca nggak? Saya pernah kejadian search engine, saya nyari tentang rumah gitu ya misalnya, rumah yang dijual apa. Ketika saya cari yang lain, baca, tiba-tiba pop-up-nya keluar gitu. Pop-up tentang rumah dijual di kiri atau di kanan, iklan-iklan itu keluar. Nah seperti itu. Jadi algoritma itu udah bisa membaca perilaku dari kita sendiri. Ingat zaman dulu Trump juga gitu kan membacanya. Yang namanya Cambridge Analytica gitu. Yang akhirnya memenangkan Trump karena dia bisa membaca algoritma itu. Oh, jadi kalau misalnya tanpa disengaja gitu ya Pak Ben, kalau misalnya kita googling gitu ya informasi segala macam, karena udah habit kita seperti itu, jadi mungkin nggak kita terjebak di dalam namanya bias konfirmasi itu sendiri. Akhirnya jadi echo chamber-nya itu, karena kita terjebak dari ruang gema itu, karena apa yang kita yakini itu, apa yang kita cari itu akan menjadi diri kita sendiri, identitas kita ada di situ, di pesan itu. Begitu dahsyatnya ya rekan-rekan ya. Jadi dalam kita mencari informasi segala macam, kita justru bisa terjebak, terkungkung di dalam bias konfirmasi itu sendiri. Itulah teman-teman, betapa pentingnya kita harus literasi informasi. Satu langkah aja itu akan bisa menentukan kita, bahkan ke semuanya, ke rekan-rekan kita semuanya. Seperti itu. Iya, itu kan jadi, Pak Beni. Makanya Pak Philips, zaman digital sekarang, kalau kita analogikan, ibaratnya pesan itu apinya. Nah, media digital, sosial media itu jadi bensinnya. Wow. Taruh di satu tempat di media sosial, bensinnya keluar. Kenapa? Kalau dulu zaman media tradisional, itu kan ada gatekeeper-nya. Gatekeeper-nya adalah orang editor kayak gitu. Yeah. Nah, tapi kan sekarang nggak ada. Editornya siapa? Editornya adalah orang yang mau bikin itu juga. Jadi bayangkan Pak Philips punya Pak Philips sendiri, punya akun banyak, ketika Pak Philips menyebarkan, semua kesebar semua. Gitu, kesebar semua tempat. Nah, itu kan jadi lebih dahsyat gitu.
jejaringnya lebih dahsyat lagi. Kalau dulu kan masih bisa dibatasin, sekarang nggak bisa gitu. Jadi mereka sebagai produsen dan juga konsumen gitu. Nah itu yang luar biasa. Jadi penyebaran itu ibarat yang tadi saya katakan, pesan itu bisa jadi api. Kalau itu negatif, merusak orang, menyakiti orang, itu akan lebih dahsyat lagi ketika dikasih ke media sosial. Bensinnya ada di situ. Makin panas, makin banyak, makin tinggi, makin besar apinya. Gitu Pak Philips. Oke Pak Ben, kan begitu banyak ya pemirsa kalau misalnya kita melihat informasi itu seperti itu dan dampaknya seperti itu. Nah kan untuk kalangan yang pemirsa itu, media sosial itu sekarang kan ke anak-anak kecil pun sudah merambah, nah gitu. Dari anak kecil sampai orang tua pun sampai nggak lepas dari gadget. Nah, dan itu kan berbagai macam varian pendidikannya Pak Ben ya, maksudnya dari tingkat yang rendah sampai yang tertinggi. Nah, bagaimana nih kira-kira pesan untuk masyarakat yang bisa ketangkep ke semua lapisan di dalam memanfaatkan informasi itu, Pak Ben? Yang paling mudah adalah seperti itu adalah orang tua ya, yang harus memberitahukan kalau misalnya kita anak kecil. Anak-anak itu kan sekarang udah terpaparnya udah luar biasa. Ya, tugas orang tua malah tambah berat untuk hal ini. Jadi, yang pertama adalah tugas orang tua itu memberitahukan tentang hal ini, tentang dampak dari media sosial. Menahan lah. Boleh pakai gadget, boleh nggak? Boleh. Boleh pakai HP nggak? Boleh. Tapi dibatasi. Karena kita nggak mungkin juga untuk kemudian mengatakan nggak boleh pakai gadget, nggak boleh baca apapun. Kita nggak boleh juga membatasi itu. Kalau kita membatasi, anak-anak akan mengalami namanya informasi-informasi itu jadi miskin jadi informasinya. Dia nggak dapat apa-apa gitu. Justru kita harus membuka wawasan mereka. Nah, justru orang tua di sini tugasnya untuk melakukan namanya edukasi kepada anaknya, memberitahukan nasihat, saran dan lain-lain. Nah, yang kedua ya kita ini sebagai individu harus memberitahukan ke teman-teman dekat kita untuk menjadi lebih baik, menggunakan gadget itu lebih wise, lebih bijak lah gitu. Kadang-kadang anak itu ikut orang tua. Kenapa ikut orang tua? Karena anak itu ngelihat orang tuanya pakai gadget ya, dia pakai gadget juga. Nah itu juga kita harus batasi semuanya. Coba konten-kontennya itu harus lebih edukatif dan lain-lain. Nah itu sih Pak Philips yang paling sederhana untuk melihat ini semua. Kalau kita akademisi kita udah tahu gitu. Kalau udah tahu kenapa, ya mahasiswa itu sebenarnya di ruang kelas itu nggak boleh pakai gadget. Makanya tadi saya bilang kita harus berteman dengan mahasiswa itu. Ketika dia pakai gadget di kelas, kita pergunakan itu dengan baik. Itu sih Pak Philips. Baik, terima kasih Pak Ben. Pemirsa, itulah salah satu tips yang bisa kita pakai gitu ya. Di zaman yang saat seperti ini, di mana komunikasi digital itu begitu penting dan begitu mempengaruhi pola hidup kita. Memang penggunaan sosial media, gadget, kita nggak mungkin ya menghindari. Tapi kita seusaha mungkin bijak dalam menggunakannya. Bijak juga di dalam memberikan informasi. Nah, disinilah pentingnya bagaimana kita mempunyai tingkat literasi. Nah, tingkat literasi nggak mungkin bisa muncul dengan sendirinya. Tentu ada faktor eksternal dan internal. Nah, dari internal kita adalah kemauan, minat baca. Itu adalah sumber dari segalanya. Jadi kemauan untuk membaca, kemampuan untuk memilah, mengkritisi sebuah informasi, semua berawal dari kita bagaimana minat kita untuk membaca. Oke, terima kasih Pak Ben atas informasinya, atas diskusinya yang begitu cair ya teman-teman. Ingat ya teman-teman, bahwa jangan lupa saring sebelum sharing. Oke. Nah, ikuti terus YouTube channel kami, One UPH Library. Salam literasi.